Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory di sini. Nah, jadi hari ini lagi weekend, saatnya kita tuh sebenarnya bepergian atau relax atau ya melepaskan penat lah ya. Tapi di saat ini kan lagi PSBB nih, suasananya lagi pandemi juga. Nah, mending kita stay at home. Tapi daripada kita stay at home cuma rebahan doang, mending kita belajar sesuatu yang bermanfaat seperti itu ya. Nah, jadi hari ini saya akan membagikan sebuah pengetahuan saya kepada Sobat Maya semuanya. Nah, apa itu? Coba langsung kita saksikan. Nah, jadi apa nih topik kita hari ini ya? Jadi topik kita hari ini adalah investasi. Wait. Kayaknya ada yang salah nih, kok serem banget tulisannya. Oh ya, ini yang benar nih. Investasi. Nah, jadi harus ceria dan semangat ya, agar teman-teman Sobat Maya juga menganggap investasi itu sesuatu yang challenging, menarik, dan tidak nyeremin seperti tulisan tadi. Nah, jadi kita mulai dari apa itu investasi. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan bahwa kita meluangkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan di masa mendatang. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, memang investasi itu nggak melulu soal uang, tapi juga soal waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu investasi yang terpenting menurut saya adalah investasi pendidikan. Karena kalau misalnya kita investasi pendidikan, artinya kita tuh mendapatkan pengetahuan atau knowledge. Kalau kita udah ada pengetahuan, kita tuh nggak gampang lah dikibulin orang. Kayak gitu. Jadi kita bisa mandiri, seperti itu ya. Pengetahuan itu juga penting nih. Kalau misalnya akhir-akhir ini kan, kalau misalnya Sobat Maya lihat di internet atau televisi itu banyak banget investasi bodong. Investasi bodong itu contohnya apa sih? Investasi bodong itu hal yang menjanjikan return yang nggak masuk akal. Contohnya yang baru-baru ini yang lagi hangat banget ya. Ada platform yang menawarkan keuntungan per hari itu 2-5%. Coba Sobat Maya tuh renungin sebentar. Kalau misalnya per hari 2-5%, sebulan udah berapa? Setahun udah berapa? Apalagi misalnya dia compounding terus ya. Bergulung. Mungkin dalam 10 tahun dia akan jadi orang terkaya di dunia. Nah, itu udah kalau secara logika ya, kita udah pikir nih, instrumen apa yang dalam sehari ngasilin 2%? Gitu kan. Kalau kita kayak minjem di bank aja, bank kasih kita bunga ya 12% contohnya ya. Dalam setahun. Itu setahun loh. Kalau ini 2% per hari, mereka putarin dananya di mana? Kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa bedain nih, mana yang investasi betulan, mana yang investasi bodong. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Nah, yang pertama adalah ada ancaman inflasi. Bagi Sobat Maya yang belum tahu apa inflasi, inflasi itu adalah kenaikan harga. Contohnya nih ya, saya tuh dari kecil sampai sekarang tuh suka banget yang namanya bakso. Dulu di tahun 2000, waktu saya masih SD, bakso itu semangkok cuma 1.500. Saya ingat banget tuh 1.500 waktu saya masih SD. Nah, di tahun 2020 nih, mungkin nggak menurut Sobat Maya masih ada bakso yang harga semangkoknya 1.500? Enggak kan, apalagi di Jakarta nih. Minimal bakso itu kayaknya 15.000 deh. Itu pun udah yang di abang-abang gerobak kayaknya ya. Kalau misalnya kita yang di tempat makan bakso, kayaknya nggak dapat lagi segitu. Nah, kalau kita bandingkan, di tahun 2000, harga satu bakso 1.500 dengan
di tahun 2020 harga satu mangkok bakso itu 15.000, artinya ada kenaikan 10 kali lipat nih. Nah, 10 kali lipatnya ini itu adalah efek dari inflasi. Jadi inflasi itu harga pokok itu semuanya naik gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nabung atau punya duit nih di tahun 2000, terus Sobat Maya nggak ngapa-ngapain, ya Sobat Maya akan rugi karena nilai uang itu akan kalah dengan inflasi. Nah, ini langsung kita sambungkan ke poin nomor 2 ya. Karena return yang lebih tinggi, investasi itu kasih return lebih tinggi dibandingkan kalau Sobat Maya taruh uangnya itu di tabungan bank, apalagi cuma ditaruh di bawah bantal. Nah, saya nggak tahu apakah di zaman sekarang yang udah serba digital ini masih ada orang yang taruh uang di bawah bantal. Ya, kalaupun misalnya ada, saran saya adalah diversifikasi atau bagi aja uangnya itu ke beberapa instrumen lain. Jangan semuanya duit cash gitu loh. Kecuali misalnya cashnya itu mungkin China Yuan atau Australian Dollar atau US Dollar. Nah, itu beda cerita ya. Itu ada diversifikasi ini. Tapi kalau misalnya yang dipegang adalah Indonesian Rupiah, nah itu menurut saya kurang bijak nih. Karena duitnya itu nilainya akan selalu berkurang setiap tahun. Nah, terus alasan terakhir kenapa kita harus berinvestasi adalah investasi itu bisa melipat gandakan uang atau aset. Nah, ini akan kita bahas contohnya di saham BCA. Nanti saya kasih grafiknya nih ya. Nah, lanjut. Apa saja jenis investasi? Nah, investasi itu sebenarnya lumayan banyak. Nah, tapi yang paling umum kita dari nomor 1 itu investasinya itu di deposito. Nah, deposito itu adalah instrumen bank yang menjanjikan fixed rate ke kita, di mana rate-nya itu lebih tinggi daripada tabungan bank. Contohnya kalau saat ini kan di Indonesia bank itu ada jenisnya itu 4 kelas nih ya. Dari buku 4 sampai ke buku 1. Buku 4 itu bank yang dengan aset paling tinggi lah di Indonesia. Jadi itu udah kuat banget. Contohnya adalah BCA, Mandiri, BRI, BNI, CIMB, dan lain-lain. Nah, bank buku semakin tinggi bukunya ini, mereka biasanya kasih rate-nya itu semakin kecil. Karena mereka tuh menjaga likuiditas dan juga lebih safe lah kalau taruh di buku 4. Soalnya juga menjaga persaingan nih. Kalau contohnya bank buku 4 sama buku 2 rate-nya sama, ya orang nggak akan taruh dana di buku 2. Ngapain? Lebih aman di buku 4, rate-nya sama, ya mending taruh di buku 4. Kayak gitu kan? Nah, di buku 4 sendiri saat ini bunga deposito itu antara 4% sampai maksimal 6%. Nah, jadi bunga deposito itu dia tuh fix ya setiap bulan ya. Misalnya Sobat Maya dapatnya 6% per annum kan. Jadi itu hitungannya per tahun. Nanti per bulan tuh Sobat Maya akan dapat bunganya itu ada perhitungannya lagi. Jadi misalnya sebulan itu 30 hari dengan 31 hari itu beda lagi nih yang Sobat Maya dapat. Tapi itu akan pasti Sobat Maya dapetin setiap bulan. Dan deposito ini dijamin oleh LPS namanya, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga 2 miliar dengan rate yang ditentukan sama LPS nih. Jadi amit-amit banknya bangkrut, amit-amit ya, kalau bank buku 4 sih kayaknya kalau misalnya mereka bangkrut Indonesia udah gawat banget nih. Nah, kalau misalnya mereka bangkrut, nah LPS itu akan menggantikan uang kita maksimal hingga 2 miliar nih. Untuk perhitungan bunga deposito, kalau Sobat Maya ada yang penasaran, mungkin saya akan buatkan di video yang terpisah nih ya. Kita lanjut. Investasi lain yang umum adalah tanah atau properti. Nah, properti di Indonesia itu booming banget itu di tahun 2010. Walaupun saat ini udah agak slow down ya, apalagi pas COVID ini. Nah, kalau misalnya Sobat Maya beli rumah, contohnya dulu di Alam Sutera nih, 500 juta di tahun 2010.
saat ini harganya itu udah berkali-kali lipat karena ada supply and demand. Artinya orang yang pengen punya rumah, pengen punya tanah itu makin banyak nih. Ketika di Jakarta udah nggak sanggup lagi, akhirnya akan mulai ke sedikit pinggir dari Jakarta, contohnya Alam Sutera. Nah, jadi saat ini nih, kalau misalnya Sobat Maya pengen invest di tanah atau properti, itu lumayan menarik nih, karena saat ini kan lagi lesu properti kan, karena permintaannya sedikit, orang mulai save money nih untuk dana darurat dan untuk kayak jaga-jaga gitulah ya, melihat kondisi ekonomi. Semoga sih vaksin untuk COVID ini segera ada lah ya. Jadi kita bisa traveling lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, dan ekonomi bisa muter lagi kayak gitu kan. Nah, selanjutnya yang lagi booming saat ini adalah emas. Nah, pada tahun 2020 ini emas itu naiknya lumayan signifikan, dimana instrumen lain seperti saham, terus suku bunga itu pada turun, emas ini malah naik. Nah, nanti akan kita bahas juga apakah emas ini dalam jangka panjang menguntungkan dibandingkan instrumen lain. Nah, terus ada juga surat hutang atau obligasi. Jadi, surat hutang atau obligasi ini biasanya dikeluarin oleh perusahaan ataupun oleh negara. Jadi, itu banyak banget jenisnya. Saya nggak akan jelasin di sini, mungkin di video lain, atau teman-teman bisa cari sendiri juga. Nah, terus selanjutnya adalah reksadana. Reksadana itu sendiri ada beberapa macam. Contohnya reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Mungkin tentang reksadana juga akan dibahas di video selanjutnya, karena itu juga lumayan banyak nih materinya. Dan yang terakhir adalah saham. Saya sendiri, bukan terakhirnya sih, maksudnya di slide ini instrumen yang saya kasih contohnya itu adalah saham, dan sebenarnya masih banyak lagi instrumen investasi lainnya. Ini 6 adalah yang paling umum biasanya. Lalu kita next. Nah, jangan lupa, yang namanya investasi itu pasti ada resiko. Nah, jangan hanya karena kita pengen dapat return yang gede, kita mengabaikan resiko. Nanti saya akan jelaskan juga tentang tipe-tipe investor nih. Jadi ada yang konservatif, ada juga yang agresif, kayak gitu. Nah, kita juga harus tahu nih diri kita, apakah kita itu cenderung konservatif ataukah agresif nih. Itu nanti saya akan jelaskan di video lain ya. Nah, jadi ini saya akan jelasin resiko-resiko dalam investasi. Nah, yang pertama tuh resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga ini contohnya ya saat inilah kayak tahun 2020 ini BI turunin terus suku bunganya ya, reverse repo rate-nya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya taruh dana di deposito, misalnya di Januari itu Sobat Maya masih dapat 7%, itu bakal turun terus tuh. Ya, kecuali nasabah Sobat Maya udah lock misalnya dari Januari ke Juli nih 6 bulan, misalnya dapat 7%, ya dalam periode tersebut Sobat Maya akan dapat 7% gitu. Tapi kalau misalnya Sobat Maya cuma ambil tenornya 1 bulan, maka rate-nya itu akan mengikuti dari ketentuan BI seperti itu. Nah, resiko suku bunga ini contohnya kalau misalnya ada perubahan suku bunga nih di pasar, nah itu akan mempengaruhi pendapatan investasi. Nah, kalau suku bunga meningkat, kan kalau ini kan lagi turun nih suku bunga ya. Kalau misalnya suku bunga turun, artinya harga obligasi itu akan naik. Dan sebaliknya, kalau misalnya suku bunga meningkat, harga obligasi itu akan turun. Nah, ini kalau misalnya Sobat Maya masih belum mudeng, mungkin nanti saya akan bikin sesi tersendiri ya untuk obligasi ini kayak gitu. Nah, terus lanjut ke resiko selanjutnya adalah resiko pasar. Nah, resiko pasar ini adalah naik turunnya nilai aset tuh yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar. Nah, resiko pasar ini
bisa membuat investor itu mengalami penurunan dari pokok investasinya atau capital loss. Contohnya saham lah ya, yang gampang. Saham misalnya saham BCA. Saham BCA itu sempat di 34.000. Kalau misalnya Sobat Maya beli di harga 34.000 itu, dan Sobat Maya lihat lagi per hari ini saham BCA itu ada di harga Rp28.050. Artinya Sobat Maya udah mengalami floating loss. Jadi belum realize sejumlah berapa tuh? 6.000 perak ya, gede. Kayak gitu kan, udah berapa persen tuh? 20%. Nah, itu salah satu resiko pasar. Nah, ya, tapi kalau untuk Sobat Maya yang yakin akan investasinya, nggak perlu khawatir, disimpan aja. Tiap tahun juga dapat dividen kok kalau misalnya dari saham itu. Nah, selanjutnya adalah resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai nih dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, harga rumah Sobat Maya itu 1M pasarannya ya. Tapi kalau misalnya Sobat Maya mau jual, lagi butuh duit nih, misalnya untuk pendidikan anak atau amit-amit berobat kayak gitu kan, apakah rumah ini bisa langsung dijual dalam 1 minggu 1M? Belum tentu. Nah, inilah yang dinamakan resiko likuiditas. Jadi kalau misalnya saat kita butuh duit, belum tentu dia ada, walaupun sebenarnya mungkin pas Sobat Maya beli rumah tersebut harganya itu udah naik tinggi, tapi pada saat kita mau jual pada harga pasar belum tentu liquid saat itu juga. Nah, terus kita ke resiko selanjutnya, yaitu resiko valuta asing. Nah, resiko valuta asing ini biasanya disebut juga currency risk atau exchange rate risk. Nah, contohnya nih, Sobat Maya ingin investasi dalam bentuk mata uang USD. Nah, kalau misalnya Sobat Maya beli di USD-nya, kan sempat tuh terakhir 16.000 beberapa bulan kemarin kan, harga USD terhadap rupiah itu di 16.000. Per hari ini dia kisaran di 14.900. Nah, artinya sama tuh, kalau misalnya Sobat Maya berinvestasi di situ, maka Sobat Maya udah kena floating loss nih, kayak gitu. Nah, contoh lain adalah misalnya Sobat Maya beli obligasi US. Obligasinya itu pada saat Sobat Maya beli, ya kursnya di 13.000. Dan sekarang kalau kursnya di 14.900 nih, artinya Sobat Maya udah dapat capital gain sebenarnya di luar dari kupon yang Sobat Maya dapetin dari obligasi tersebut. Kayak gitu. Jadi nangkep ya tentang resiko valuta asing ini ya, karena currency itu emang volatile setiap hari, jadi akan selalu berubah-berubah kayak gitu. Nah, terus yang kelima adalah resiko negara atau peraturan pemerintah. Nah, ini sih lebih ke kebijakan pemerintah lah ya sebenarnya. Sometimes tuh kayak contohnya yang lagi hangat nih, Omnibus Law kan. Nah, kalau misalnya Omnibus Law ini diterapkan, itu akan ada investor yang dirugikan dan ada pula investor yang akan diuntungkan. Nah, kalau misalnya Sobat Maya berinvestasi ke instrumen-instrumen yang high risk, maka Sobat Maya juga perlu ngerti lah tentang kebijakan suatu negara, terus akan dibawa kemana arah ekonominya. Terus contohnya nih yang paling nyata, sekarang pemerintah tuh dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah pemerintah mau perekonomian tetap jalan, atau kita tuh fokus untuk contohnya lockdown nih, jadi penyebaran COVID itu nggak bertambah. Nah, ini ada kegalauan nih. Kalau bagi saya sendiri,
emang pilihan yang sulit ya. Kalau misalnya kita tetap membiarkan ekonomi jalan seperti biasa, ya tentu saja penyebaran virus corona itu akan sangat rapid sekali tuh, akan masif sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita terlalu ketat terhadap movementnya orang-orang kita, penduduk kita, ya ekonomi itu nggak jalan. Ekonomi nggak jalan, efeknya apa nih? Efeknya akan banyak orang di PHK. Kalau PHK nggak dapat gaji, nggak dapat makan, yang terjadi apa? Ya, lama-lama itulah ya, kalau kita bicara kasarnya bisa ya mati kelaparan atau mati karena COVID, pilih mana, kayak gitu. Ya ilustrasi kasarnya lah ya, kayak gitu. Terus resiko negara nih, contohnya kayak kemarin tuh beberapa waktu lalu kan Inggris keluar tuh dari zona Eropa. Nah, itu resiko sebuah negara nih, apalagi misalnya negaranya itu bangkrut, kayak ya sebuah negara yang diklaim bahwa dia bangkrut. Nah, kalau misalnya Sobat Maya investasi di situ, nah uangnya tuh bisa nguap tuh kayak gitu. Cuma ya itu udah ya investasi sekelas institusi kali ya. Kalau kita mungkin mulai dari awal aja dulu. Jadi kayak mungkin dari deposito, terus reksadana, saham, dan lain-lain. Terus yang keenam adalah resiko alam atau pandemi. Nah, itu yang lagi terjadi saat ini ya. Karena COVID, contohnya nih teman-teman yang pegang saham, reksadana, dan masih hold hingga saat ini, wah itu pasti floating loss-nya lumayan tuh. Ya, soalnya ya emang IHSG sendiri saat ini lagi turun banyak dan saham-saham itu masih ngikutin kayak gitu. Hopefully setelah pandemi ini kelar, ekonomi Indonesia bakal ngeboost lagi ya menuju langit ketujuh gitu. Ya itu harapan semua orang sih, termasuk saya. Walaupun mungkin saya pegang saham nggak banyak-banyak amat, sekarang lagi posisinya pegang cash, tapi saya tetap mengharapkan ekonomi Indonesia itu bagus lah, karena dengan ekonomi Indonesia itu bagus, artinya emang taraf hidup kita juga bakal meningkat kayak gitu, kualitas taraf hidup kita ya. Nah, jadi saya akan kasih lihat nih grafiknya. Kalau misalnya Sobat Maya investasi di saham, emas, ataupun misalnya di dolar nih, karena saya yang kerja di perbankan tuh ternyata banyak juga nih nasabah yang investasinya ke dolar. Begitu ada uang lebih, dia beli dolar. Begitu ada uang lebih, dia beli dolar. Nah, apakah sebenarnya ini bagus? Nah, coba kita lihat grafiknya ya. Nah, ini adalah data 5 tahun ke belakang nih ya. Jadi startnya tuh di ini ya di 4 Oktober 2015. Nah, jadi kalau Sobat Maya nih investasi di 4 Oktober 2015 hingga saat ini, nih contohnya yang biru nih BCA, yang orange ini emas, dan yang hijau ini adalah dolar nih, USD terhadap USD IDR. Nah, kalau kita lihat nih ini beririsan. Ternyata BCA tuh habis itu mengungguli banget. Nah, kenapa saya ambil BCA? Karena BCA itu adalah saham dengan kapitalisasi terbesar nih di IHSG saat ini. Jadi gede banget nih BCA. Nah, kita lihat ya, harganya tuh wah, naik turun, tapi cenderung naik dalam jangka panjang. Nah, ini pas COVID kemarin sampai di bulan Maret, terendahnya itu 23675, terus mulai recovery. Nah, recovery lagi hampir mencapai new high, all time high-nya, tapi akhir-akhir ini turun lagi nih karena yang pengumuman rem darurat PSBB kemarin ya, langsung ngedrop lagi. Nah, kalau misalnya pandemi ini selesai nih, saya yakin banget ini akan naik lagi ke depannya. Bakal naik
percaya deh, selama perusahaan itu bagus dan dia growing terus, maka harganya itu juga akan naik gitu. Nah, pembahasan lebih detail terhadap saham nih mungkin akan saya bikin video lain ya. Itu banyak banget yang bisa dipelajari lah dari perusahaan-perusahaan yang bagus kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan nih, kalau misalnya kita berinvestasi dari 4 Oktober hingga hari ini dalam 5 tahun, kalau misalnya kita taruh di saham BCA, kita tuh returnnya udah 137%. Kalau di emas yang saat ini nih lagi happening nih, ternyata kita tuh returnnya cuma 63%. Dan yang lebih mencengangkan nih, nasabah saya yang banyak beli US itu, ternyata returnnya nggak gede-gede banget, cuma 1,19%. Malah kalau mereka taruh di deposito, returnnya itu bisa jauh lebih gede. Nah, di sini saya nggak mau bilang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Tapi pendapat saya pribadi adalah lebih baik kita simpan di aset kita sendiri. Soalnya kalau kita beli USD IDR nih, contohnya kita beli US. Nah, sebenarnya itu bikin kuat mata uang USD sih. Nah, nanti IDR kita melemah, dan kalau melemah sebenarnya tuh kurang bagus juga. Ya, sebenarnya balance itu lebih bagus sih, karena kita juga lagi mau genjot ekspor kan, jangan impor terus, karena impor terus kan kita ngambil dari negara lain nih. Sementara Indonesia sendiri itu sangat kaya, sumber alamnya gila-gilaan, cuma sekarang memang lagi kita proses pengembangan nih. Jadi jangan yang mentah aja yang kita ekspor tapi hasil jadinya. Jadi kita nggak melulu impor kayak gitu kan. Nah, slide ini sampai di sini, ini kurang lebih perbandingannya ya. Kalau misalnya saham, akan ada beberapa saham yang returnnya itu lebih gede lagi sih dari BCA. Nah, nanti kita akan pelajari gimana caranya baca laporan keuangan sederhana, lalu bagaimana kita memulai untuk investasi saham, seperti itu. Nah, slide terakhir nih. Jadi, sudah siap berinvestasi? Nah, Sobat Maya, intinya investasi itu nggak ribet kalau kita tahu caranya gitu, dan nggak nyeremin juga kalau kita tahu resikonya gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa waduh, orang yang invest di saham itu serem, duit bisa hangus kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya karena nggak ada pengetahuan aja. Tapi kalau misalnya kita udah ada pengetahuan, tenang, aman kok kayak gitu. Ada diversifikasi resiko lah kayak gitu. Nah, Sobat Maya, sekian video dari saya hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya. Dan Sobat Maya tidak lagi menganggap bahwa investasi itu sesuatu yang menyeramkan, tapi investasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, challenging, dan juga menjanjikan di masa mendatang. Bagi saya sendiri, investasi itu dibutuhkan oleh semua orang, baik itu bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, profesional, ataupun wirausaha. Semua orang perlu investasi, atau paling enggak kenal sama investasi dan tahu seluk-beluk tentang investasi. Jika Sobat Maya suka tentang video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh teman Sobat Maya semuanya. Sekian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.